putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Sebagai penolong Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Sebagai penolong sudah terbukti dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Bapa yang kekal. Yang tahu akan segala kesulitan kami. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami percaya pagi ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, kalau kami membaca dalam Alkitab kami, setiap kali Engkau kumpulkan umat-Mu Israel, Engkau selalu ada dan Engkau hadir. Dan hadirat-Mu selalu mengubahkan hidup mereka. Pagi ini kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu pasti akan mengubahkan kami. Sementara kami duduk, sementara kami memuji, sementara kami mendengar kebenaran firman-Mu, maka kuasa Tuhan pasti terjadi bagi kami. Yang sakit sedang disembuhkan, yang susah sedang dihiburkan, yang dalam kesulitan Tuhan sedang buka jalan keluar. Bahkan apapun yang menimpa kami, Engkau tetap penolong kami yang setia. Sebab itu biarlah Engkau akan mengajarkan kepada kami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa mohon urapan dari Tuhan. Kalau Roh-Mu mengurapi hamba-Mu, maka hamba-Mu bisa melakukan perkara ini. Nah, kami percaya tidak ada seorang pun mengerti firman kalau tidak Engkau yang mengurapinya, kalau bukan Engkau yang mengajarkannya. Dan hari ini kami yakin dalam pengurapan-Mu hamba-Mu menyampaikan firman, dan pengurapan yang sama terjadi atas umat-Mu. Sehingga umat ini menjadi umat yang mengerti kebenaran firman-Mu dan sanggup mentaatinya karena pertolongan-Mu. Dan akhirnya hidup kami berkenan kepadamu. Dan pujian kami, hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan kepadamu ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sedangkan bagian kami jemaat YHS adalah berkat yang limpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya, yang kami terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang sejati. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi, saudara. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk, sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Salam. Salam, puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi, saudara ya. Setelah tadi pagi kita ketemu ya. Untuk jemaat yang tadi pagi ketemu, kita ketemu lagi. Yang belum ketemu, kita pertama kali jumpa, saudara ya. Karena hari ini saya pertama kali tahu Kota Palangkaraya. Dan pertama kali pelayanan di Palangkaraya hari ini ya. Tapi saya sukacita, saya bahagia karena setiap pertemuan ibadah saya selalu dihantar, ditemani oleh malaikat-malaikat yang Tuhan suruh ya. Ada yang jemput bandara, ada yang ngantar ibadah, ada yang jemput di hotel dan sebagainya. Dan lebih dari itu saya sukacita sekali karena saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siapa yang yakin ada Tuhan di tengah-tengah kita? Lambaikan tangan Anda, yakin? Halo, Anda yakin? Yang yakin berikan kemuliaan yang panjang buat Tuhan kita. Ya, oke, puji Tuhan. Tadi dalam ibadah yang pertama, saudara, saya menyampaikan sebuah kebenaran tentang kesuksesan, ya, tentang orang sukses. Sukses itu apa? Karena kita ini YHS, yakin hidup sukses, kita mesti tahu dulu tentang sukses, ya. Sukses, apa itu sukses, Bapak Ibu Saudara? Sukses itu kata orang, tadi kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ya, tentang kesuksesan. Kita akan lanjut yang kedua ini. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 tadi dikatakan bahwa manusia-manusia pada zaman Nuh adalah manusia-manusia yang kalau kita ukur dalam ukuran kita sekarang itu sudah masuk dalam sebuah kesuksesan. Yang pertama tadi kita lihat pada zaman itu ada wanita-wanita yang cantik ya. Manusia-manusia yang lahir, yang dilahirkan oleh anak-anak manusia, lahirlah wanita-wanita yang cantik, saudara ya. Yang cantik itu yang perempuan, mungkin yang gagah perkasa itu yang laki-laki. Dan saya katakan kecantikan itu mungkin beberapa orang menganggap bahwa itu sudah modal dasar untuk sukses. Ya, ada banyak orang yang menyesali akan model wajahnya dan tidak bisa bersyukur karena dia tidak cantik. Karena apa? Ada banyak orang juga punya anggapan bahwa cantik itu adalah modal dasar untuk sukses. Saya tanya beberapa orang ya, kenapa kamu tidak bisa sukacita? Iya kalau bintang film itu kan sukacita. Dia mereka kan cantik makanya bisa jadi bintang film. Saya ngomong sama mereka bintang film tidak harus cantik loh. Ya,
Saya tahu bintang film itu enggak mesti cantik, yang jelek pun jadi bintang film juga banyak. Ya hanya yang jadi bintang film itu kelasnya itu mesti tidak boleh rata-rata. Yang cantik mesti di atas rata-rata, yang jelek mesti di bawah rata-rata. Itu bisa jadi bintang film. Betul ya Pak ya? Yang lebih cantik lagi ya jadi bintang film, bintangnya ya bintang yang cantik. Tapi kan juga perlu bintang-bintang yang jelek. Ya makanya ada beberapa artis yang jelek gitu ya, sangat jelek itu ya jadi artis. Ya, yang enggak bisa jadi artis kan kayak saya dan Anda yang punya wajah-wajah sedengan. Sedengan itu cantik ya enggak, jelek juga enggak gitu ya. Ya kita enggak bisa jadi artis. Mungkin kalau mesti jadi artis ya filmnya mesti dipilih judulnya. Mungkin kalau saya jadi artis ya filmnya judulnya Flora dan Fauna gitu ya. Enggak tahu jadi apanya gitu ya. Jadi ada orang lain yang ngomong begitu, kalau ya cantik ya bisa sukses Pak. Tapi kan saya enggak. Orang sukses bukan karena kecantikannya. Lalu tadi ada juga sukses itu dinilai dari perkasanya ya. Jadi orang kuat ya, ada kuat kedudukannya. Saya tadi pagi singgung bahwa orang punya kedudukan itu memang orang lebih terhormat. Orang punya kedudukan lebih banyak orang dikatakan sukses. Makanya orang punya kedudukan itu memang lebih dihormati saudara ya. Makanya Alkitab pada zaman Perjanjian Lama orang yang mengajar itu selalu duduk. Ya, kalau Anda baca Alkitab, Tuhan Yesus duduk itu mulai mengajar, lah yang diajar berdiri. Kenapa? Yang duduk itu lebih terhormat dari yang berdiri. Makanya kalau orang punya jabatan, itu bahasa lainnya orang punya kedudukan, bukan orang punya keberdirian. Ya, kedudukan itu dia lebih tinggi derajatnya. Jadi hari ini saya juga katakan selamat ya untuk Anda, karena Anda semua duduk. Saya berdiri kecuali yang riwa-riwi itu ya, mungkin ya enggak tahu ya. Ya, yang Anda duduk, Anda lebih terhormat. Kenapa? Anda punya kedudukan. Ya, yang lagi berkata orang sukses itu karena uangnya banyak, Pak. Ya, boleh juga. Sukses itu banyak orang yang punya sukses, katanya karena banyak uang. Banyak uang berarti banyak sukses. Orang yang penting uang. Saya jadi ingat ajaran nenek moyang dulu, zaman dulu, orang itu yang penting bisa cari uang. Ya, ada banyak suku-suku yang mengajarkan sekolah itu tidak penting, yang lain pergaulan tidak penting, lagi sampai gereja itu tidak penting. Yang penting orang itu punya skill untuk cari uang. Itu biasanya beberapa orang punya nenek moyang kayak begitu, termasuk saya. Ya, orang yang punya uang itu paling penting uang. Jadi nomor satu itu uang nomor satu. Ti ini meyujen bocai lah. Ya, orang punya duit itu nomor satu, makanya ti uang nomor satu uang. Ini meyujen, kalau kamu udah punya uang, ya percuma. Sampai perawan-perawan cantik pun zaman dulu, emaknya itu selalu berbisik dikasih hukum, satu dalil pertimbangan. Kalau dilamar orang, jangan lihat tampannya, jangan orang gantengnya, jangan lihat orang modelnya, yang dilihat engkau punya apa. Ya, kalau enggak punya apa-apa kawin sama orang enggak punya uang, wah celaka itu dulu ya. Makanya sampai ada tulisan di hatinya perawan-perawan kuno berkata, "Ini Yujen, oh ya, kalau kamu punya uang, saya mau." Ya, ini Yujen, kalau engkau enggak punya uang, wopu ya nicau ya, kamu minggato lah karena enggak punya duit gitu ya. Jadi uang itu kadang-kadang ya jadi ukuran orang sukses. Tadi juga dalam kitab Kejadian pasal 6, ada orang-orang yang gagah perkasa dan orang kenamaan. Kenamaan itu terkenal. Ada banyak orang pikir terkenal itu sukses. Saya juga pernah Pastor, disapa orang, teman saya berkata, "Kamu sukses ya sekarang ya Pak Silvanus?" Dia berkata begitu, "Sukses apa?" "Loh kamu kan bolak-balik masuk koran." Karena waktu itu tahun 90-an, 2000-an gitu ya. Di Surabaya itu kalau ada pendeta diundang gereja mana itu mesti masuk koran, saudara ya. Di Jawa Pos itu ada iklan, sapa gitu ya. Lalu saya ngomong, kalau pendeta masuk koran itu jangan dianggap sukses. Kenapa? Masuk koran itu bukan ukuran sukses. Lah kenapa? Maling itu juga masuk koran, tahanan juga masuk koran. Setuju? Halo, setuju? Sampai orang mati pun masuk koran loh. Ya, masuk koran Jawa Pos telah meninggal dengan tenang ya. Dan anehnya meninggal semua dengan tenang. Tidak ada yang sudah meninggal tanpa ketenangan. Kan tidak ada, semua mesti tenang. Ada cucu dalam, cucu luar, semua masuk koran. Apakah orang tenar, orang masuk koran itu terkenal, itu orang sukses? Saya juga katakan bukan. Tapi hari ini saya di Palangkaraya ketemu dengan orang-orang sukses yang luar biasa. Yang masuk gereja yakin hidup sukses.
Wah. Dan saya pertama kebaktian, kedua juga ada ibadah di tempat lain tadi ya. Saya sampai ibadah yang ketiga buat saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang sukses. Ada tepuk tangan lagi? Siapa yakin sukses? Yuk katakan sama-sama, saya tahu. Tirukan saya tahu, saya orang sukses. Yang yakin sukses tepuk tangannya yang panjang dulu. Ya. Nah, pasti Anda tahu sekarang, Anda akan bertanya, Pak, kalau begitu, Pastor, kalau begitu sukses itu diukur dari mananya? Ada sukses yang lebih dari sukses. Coba kita lihat, Kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 lebih dulu, tolong Pak. Nah, Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-8, dengar baik-baik. Tolong mic-nya yang baca firman, tolong. Oke, tolong sebentar ya. Supaya saya bisa khotbah dengan cepat, ada yang membacakannya ya. Terima kasih Pak. Kenapa Nuh ini disebut orang sukses? Dan saya katakan dia adalah orang sukses sejaman itu. Kenapa Pak? Ya silakan mic-nya. Udah nyala belum? Oke, karena belum nyala sementara ditolong saya baca. Namun Nuh mendapat anugerah di mata Yahweh. Yuk bareng-bareng jemaat baca. 1, 2, 3. Namun Nuh mendapat. Iya, kenapa? Pada waktu Nuh mendapatkan anugerah di mata Yahweh, Nuh mendapat anugerah di mata Tuhan, Nuh ini benar-benar sukses. Kenapa? Waktu air bah mulai terjadi di dunia, orang-orang gagah perkasa, orang-orang cantik, orang-orang tampan, orang-orang hebat, semuanya dilenyapkan dalam air bah. Karena firman Tuhan berkata, dunia tidak lagi sesuai dengan rencana Tuhan dan Tuhan membinasakan dunia dengan semua isinya, Bapak Ibu Saudara, yang selamat hanya Nuh dan keluarganya. Sebab itu saya berkata Nuh adalah orang yang sukses lebih dari segala-galanya. Apa artinya orang dunia dapatkan keperkasaan, di waktu kebinasaan datang mereka ikut binasa. Apa artinya orang dunia mendapatkan kegagahan, kekuatan, mungkin harta benda yang berlimpah-limpah. Tapi waktu dunia masuk dalam penghukuman, mereka semua masuk di dalamnya. Saya berkata Nuh sukses karena Nuh mendapat anugerah di mata Yahweh. Dan saya mau sampaikan kepada Anda, Jemaat YHS Palangkaraya, saudara adalah orang yang lebih dari Nuh. Makanya saya katakan kalau Nuh saya sebut orang sukses, yang saya hadapi ini adalah orang-orang yang super sukses, lebih dari sukses. Kenapa? Coba kita lihat dalam Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes pasal 1, saudara-saudara, ayat yang ke-16. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16, kita akan tahu siapa kita sebenarnya. Kita jauh lebih sukses dari Nuh. Ya, bareng-bareng ya semuanya ya, yang keras sama-sama. Kitab Injil Yohanes 1 ayat 16, 1, 2, 3. Dari kepenuhannya, tadi 2, 3. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima yang keras anugerah demi anugerah. Saya dengan ayat ini sangat suka. Kenapa? Kalau Nuh itu orang sukses karena Nuh mendapat anugerah di mata Yahweh, saya dan saudara, kita semua mendapat anugerah demi anugerah. Angkat tangan kanan, tirukan saya, katakan Nuh sukses. Yang keras, Nuh sukses, saya jauh lebih sukses. Katakan Nuh sukses, saya lebih sukses. Katakan dengan sebelah, Nuh sukses, Anda jauh lebih sukses. Siapa yang jauh lebih sukses yakin? Katakan amin. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa?
kalau Nuh mendapatkan anugerah, Nuh mendapatkan kasih karunia, saya dan Anda dapat anugerah demi anugerah. Nah, anugerah demi anugerah itu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita loh saudara. Saya tadi pagi katakan kalau orang berdiri di pantai, lalu kena ombak, lalu saya minggir, saya pergi, saya cerita kepada yang lain, Pastor Titus, saya dapat ombak, kaki saya kena ombak. Itu satu kali kena ombak, namanya kena ombak. Tapi kalau saya berdiri di pantai itu, ombak yang satu kena saya tidak pergi. Lalu ombak yang lain lagi kena lagi saya, ombak yang lain lagi kena saya. Ombak yang satu masih kena, ombak yang lain sudah di depan saya. Ombak yang satu ini belum sampai ke saya, di belakangnya ada lagi ombak yang menyusulnya yang akan menuju kepada saya. Nanti saya lihat lagi ke depan lebih jauh, ada lagi ombak yang datang. Kemanapun saya melihat, sejauh mata memandang, sejauh itu juga ombak demi ombak. Saya mau sampaikan ini supaya Anda tahu kata ombak demi ombak, bukan 1, 2, 3 ombak, tapi ombak yang terus terjadi, terus menerus berkesinambungan dan tidak pernah putus sepanjang saya berdiri di pantai. Kapan berhenti? Kalau saya pergi dari pantai. Tahu jemaat YAS Palangkaraya, tidak ada orang sukses lebih dari kita. Anda tidak salah masuk YAS, yakin hidup sukses. Anda adalah orang yang sukses, lebih dari sukses. Kenapa? Nuh mendapatkan anugerah, kita semua mendapatkan anugerah demi anugerah. Anugerah satu belum habis, masih muncul satu lagi anugerah, satu belum selesai, timbul anugerah, tambah lahir, tambah ada anugerah. Hari ini kita hidup dari anugerah kepada anugerah, besok ada anugerah, lusa tersedia anugerah, minggu depan ada anugerah, mau bulan depan ada anugerah, tahun depan ada anugerah, sampai kapan pun juga, sekarang sampai selama-lamanya, sekali dapat anugerah, kita terus dapat anugerah. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita dapat anugerah? Anugerah itu ya anugerah. Anugerah itu bahasa Inggrisnya grace. Tapi mestinya bahasa yang paling kita kenal dengan kata grace itu gratis. Apa artinya gratis itu? Gratis itu udah bayar, diam-diam dapat. Kalau saudara mau pikir anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, tidak ada satupun pertimbangan dari kita. Semua karena anugerah Tuhan yang kita lakukan hanya tinggal satu, tinggallah dalam anugerah, jangan keluar dari anugerah. Yang setuju katakan amin yang keras. Jangan keluar. Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Tolong Pak. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah silsilah Nuh. Inilah riwayat Nuh, inilah silsilah Nuh. Nuh yang dapat anugerah itu, bagaimana keadaan Nuh Pak? Nuh adalah seorang yang benar. Nuh itu adalah orang benar yang pertama. Ia tidak bercela. Yang kedua dia tidak bercela. Di antara orang-orang yang hidup sejaman dengan Ya, saya tertarik ini. Yang pertama Nuh itu orang yang benar. Yang kedua, Nuh itu hidupnya tidak bercela di antara orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Terus Pak. Nuh hidup berjalan dengan Elohim. Dan yang ketiga, Nuh itu berjalan, bergaul dengan Elohim. Ya. Saya katakan kepada saudara, Nuh itu dapat anugerah, dia sukses, Anda dan saya lebih dari sukses. Sekali lagi, kita dapat anugerah demi anugerah. Tapi kita lihat Nuh bagaimana dia menikmati anugerah, hidup dalam anugerah, benar-benar merasakan anugerah. Yang pertama, Nuh itu hidup benar. Yuk pakai tangan jemaat, angkat tangan. Yang pertama hidup, yang keras dong. Yang pertama hidup benar. Yang kedua, hidup tidak bercela. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Yang kedua? Tidak bercela. Yang ketiga,
berjalan dengan Elohim atau bergaul bareng-bareng 2, 3 bergaul. Jadi yang pertama hidup benar, yang kedua tidak bercela, yang ketiga bergaul. Ini orang menanggapi anugerah. Dan saya yakin kalau Nuh dapat anugerah tapi dia tidak hidup benar, ya anugerahnya lenyap. Nuh adalah orang yang dapat anugerah, tapi kalau dia hidup nurut umum, ya anugerahnya lepas. Dia adalah orang hidup benar dan tidak bercela. Yang ketiga bergaul dengan Tuhan, baru dia dapat menikmati anugerah itu. Saya usul kepada jemaat Palangkaraya, siapa yang yakin kita dapat anugerah, demi anugerah Anda jauh lebih dari sukses. Sekali lagi angkat tangan kanan supaya Tuhan tahu dan Tuhan tahu Anda mensyukuri anugerah itu. Amin. Jadi Anda harus lebih hidup benar, lebih tidak bercela, dan lebih bergaul dengan Tuhan, saudara. Nah, benar itu apa toh Pak? Coba kita lihat pada ayat pasal 7. Nanti kita kembali ya kepada pasal 6. Kita lihat pasal 7 Pak, ayat 5. Bagaimana Nuh bisa menjadi orang benar? Kejadian pasal 7 ayat yang ke-5. Coba kita lihat. Silakan. Lalu Nuh melakukan sesuai dengan segala yang telah diperintahkan Yahweh kepadanya. Ya, ini orang benar. Saudara enggak usah pikir, ada apa, masa ada Pak orang dunia yang benar? Ada. Bisakah Pak kita ini hidup benar? Bisa. Lalu saudara lihat, yang pertama, waktu saya belum tahu tentang kebenaran, saudara belum mengerti hidup benar, Tuhan memberikan anugerah, kita dibenarkan oleh karena salib Tuhan. Dan setelah hidup benar, kita akan terus jadi orang benar. Lah orang benar itu satu saja ciri khasnya, penilaiannya. Ulangi lagi Pak, orang benar itu seperti Nuh. Bagaimana Pak katanya? Lalu Nuh melakukan sesuai dengan dengan segala yang telah diperintahkan Yahweh kepadanya. Tidak ada orang lebih tenang daripada Nuh. Nah kenapa? Nuh melakukan semua yang Yahweh perintahkan. Yang penting Nuh itu taat. Saya dan saudara juga tidak ada tuntutan lain dari Tuhan. Waktu saya dan Anda menikmati anugerah demi anugerah, Anda dan saya cuma satu yang diminta Tuhan. Yang pertama adalah taat. Yuk bareng-bareng katakan sama-sama 2, 3. Taat. Lebih keras 1, 2, 3. Taat. Sekarang ditulis taat pakai tangan kanan semua diangkat supaya tidak ada yang ngantuk ya. Ya semua pakai tangan. Ikuti saya dari atas T, bawahnya A, bawahnya A, bawahnya T. Yuk bareng-bareng 1, 2, 3. T-A-A-T. Baca dari atas. Taat. Dari bawah. Taat. Oh taat juga ya. Sekarang ke kanan. 1, 2, 3. T, terus A, terus A, terus T. Baca. Taat. Dibalik dari sana. 2, 3. Taat. Jadi kiri kanan bunyinya dari atas bawah, bawah atas bunyinya taat. Apa itu taat sebenarnya? Taat itu nurut apa yang Tuhan katakan. Dan saudara jangan takut. Tuhan itu tidak pernah nyuruh yang kita bisa. Tidak bisa. Yang Tuhan suruh pasti yang kita bisa. Sorry. Yuk pakai tangan lagi. Apa tadi katanya? T, bawahnya. A. Bawahnya. A. Bawahnya. T. Kita perpanjang sekarang. T yang pertama. Pakai tangan ditulis ya. Tuhan berfirman. Yuk baca. Tuhan berfirman. Siap. Ini sekolah minggu kan? Kan kita minggu. Bukan sekolah Selasa loh ya. T yang pertama apa Bapak Ibu? Tuhan berfirman. Bawahnya T? A. Lihat. Aku percaya dan melakukan. Yuk. Aku percaya dan melakukan. Bawahnya A apa? A lagi. Aku melakukan yang aku bisa. Apa? Aku melakukan yang aku bisa. Bawahnya lagi T. Apa itu T? Tuhan melakukan yang aku tidak bisa.
Yuk ulangi dari atas, 2, 3. Tuhan berfirman, aku percaya dan melakukan. Lanjut, aku melakukan yang aku bisa. Tuhan melakukan yang aku tidak bisa. Kalau Tuhan suruh itu pasti yang kita bisa. Ngerti, enggak ngerti pasti bisa, tapi mesti ngerti dulu. Baru kita melakukannya. Saya disuruh Tuhan pelayanan ke Palangkaraya. Lewat gereja YHS. Saya enggak tahu Pak Palangkaraya itu di mana, saya enggak pernah. Terus saya kepikiran seminggu, lah nanti saya di Palangkaraya tinggal di mana, sama siapa, kenal siapa, yang jemput siapa, makannya kayak apa, dan sebagainya. Ruwet seminggu saya pikir saudara ya. Terus Palangkaraya itu kota apa desa apa bagaimana. Saya enggak ngerti. Pokoknya saya harus berangkat dan melayani. Saya baca-baca di Google Palangkaraya, dulu pernah akan jadi ibu kota negara, betul ya Pak ya? Enggak jadi, dari Kalimantan Tengah pindah Kalimantan Timur. Terus di mana Palangkaraya itu? Kalau lihat kata raya itu pasti hebat. Palangka, saya enggak tahu Palangka itu apa. Saya mulai belajar kayak Nuh. Aku melakukan apa yang aku bahasa sesuai dengan perintahnya. Saya kemarin check in lewat sebuah konter, saya naik pesawat Lion Air. Apa yang dituntut dari saya? Taat. Saya kasih itu tiket. Saya dapat boarding pass. Lalu mbaknya berkata, Bapak naik ke atas ya, di atas nanti ada keamanan, belok kanan, cari pintu 8, Bapak tunggu di situ. Ya Mbak, saya taat di pintu 8. Saya duduk santai-santai, sambil saya duduk Pak ada pengumuman, ting tong. Para penumpang Lion Air dengan nomor penerbangan JT 760 jurusan Palangkaraya diminta naik pesawat melalui pintu 8. Ting tong. Saya sama Bu Sewenus, ayo berdiri yuk masuk lewat pintu 8. Saya masuk lewat pintu 8. Wah begitu saya masuk langsung duduk di dalam pesawat. Saya cari tempat duduk saya 17A dan 17B. Persis di jendela darurat. Jadi kakinya agak lebar. Sebelum berangkat ada pengumuman saudara. Penumpang kami yang terhormat, selamat datang dalam kabin pesawat kami Lion Air dengan nomor penerbangan JT 760 jurusan Palangkaraya. Dan sebelum kita terbang menuju Palangkaraya, dipersilakan Anda mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi dan menutup penutup jendela. Dan penerbangan akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dan 5 menit. Ting tong. Apa yang saya lakukan? Saya cari lagi itu sabuk pengaman, jebrek. Lalu saya tegakkan kursinya, saya buka penutup jendelanya. Sudah jalan pesawatnya pelan-pelan gitu ya. Sementara pesawat jalan pelan-pelan, ada lagi orang berdiri di depan sambil menunjukkan sesuatu. Penumpang kami yang terhormat, selamat datang dalam kabin pesawat kami. Ya, JT 760 jurusan Palangkaraya. Inilah kabin pesawat ya Boeing 737-800. Dalam pesawat ini dilengkapi dengan 8 jendela dan pintu darurat, 2 di sebelah belakang, 4 di tengah dan 2 di sebelah depan. Pramugara. Halo. Loh, kenapa Anda tepuk tangan? Ini bekas pramugari gitu ya, atau bekas pramugara. Saya cuma tirukan yang kemarin, saudara ya. Lalu dia berkata, jikalau oksigen berkurang secara tiba-tiba, maka masker oksigen akan turun secara otomatis. Silakan Anda mengenakan sabuk oksigen dengan cara begini. Kalau Anda membawa anak kecil, silakan Anda mengenakan lebih dulu, baru menolong anaknya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Mulailah pesawat itu jalan lebih cepat lagi. Lalu direm. Saya pikir ada apa lagi? Pesawatnya belok, ada pengumuman. Ting tong, kok ting tong lagi? Para penumpang kami yang terhormat, dalam waktu beberapa menit lagi kita akan segera tinggal landas. Pastikan Anda telah mengenakan sabuk pengaman dan menegakkan sandaran kursi serta membuka penutup jendela. Ting tong, lalu dibuka, lalu take off saudara. Sampai atas ada lagi pengumuman,
Ting tong, lampu tanda sebuah pengaman sudah dipadamkan, tapi kami minta dengan hormat para penumpang tetap mengenakannya sementara Anda duduk. Dan di dalam pesawat ini dilengkapi 2 kamar kecil, 1 di bagian depan dan 1 bagian belakang. Ting tong. Saya taat semuanya. Lalu di tengah-tengah ada sapaan lagi. Ting tong. Para penumpang kami yang terhormat, dari kabin pesawat, saya, Kapten Penerbang Ariwiono, menyampaikan terima kasih banyak atas kepercayaan Anda terbang bersama dengan kami, Wing Air dengan nomor penerbangan JT760 jurusan Palangkaraya. Dan bagi Anda yang merayakannya, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Innal Aidin wal Faizin. Ting tong, mau turun masih ada juga pengumuman ting tong lagi, saudara ya. Apa? Dalam waktu beberapa menit lagi kita akan segera mendarat di bandar udara. Ya, Cilikriwut di Palangkaraya. Dan tidak ada perbedaan waktu antara Palangkaraya dengan Surabaya. Dan silakan Anda mengenakan lagi sabuk pengaman, menegakkan jalan kursi dan membuka penutup jendela. Ting tong sampai turun, saudara ya. Begitu saya turun saya kaget. Palangkaraya ini betapa sepinya, seluruh pesawat isinya cuma 15 orang. Ya. Saya bayangkan ada orang enggak Palangkaraya ini ya. Ini pesawat cuma 15 orang Pak. Tapi begitu saya turun di ruang tunggu yang mau ke Surabaya, penuh sesak. Saya mulai pikir gimana jemaat ini, apa semua pada pergi ke Jawa atau pada mudik hari raya, adakah jemaat yang datang nanti. Ternyata saya kaget, ibadah pertama, ibadah kedua, luar biasa jemaat. Semua datang dengan setia, Tuhan memberkati Anda. Halo. Orang dalam anugerah itu yang penting taat. Amin. Taat itu nomor 1. Ngerti ndak? Ngerti penting taat. Dan orang taat itu penuh dengan penyerahan dan pasrah. Percaya karena taat. Saya kemarin Pak waktu check in, saya hanya cuma tanya, ya jurusan Palangkaraya Mbak, oke Pak. Saya bisa dibantu mana kartu pengenalnya. Saya enggak tanya pilotnya siapa Mbak. Ada yang naik pesawat tanya pilot? Pak Titus pernah tanya? Tidak. Pilotnya perempuan apa laki? Kita enggak tahu siapa pilotnya. Yang penting kita percaya sampai Palangkaraya selamat sudah. Itu loh saya paling suka naik Lion, naik Wing. Pesawat paling bersih itu sudah. Wing terutama. Tahu Wing? Bersih. Ya enggak ada jajannya, enggak ada minumnya. Permen 1 aja yang enggak ada. Bersih pokoknya. Makanya saya suka Wing Air itu ya, bersih. Mungkin kemudian ada Rinso Air, Dino Air ya, saya enggak tahu ya. Sementara yang paling bersih cuma Wing Air sama Lion. Yang enggak dikasih apa-apa, so bersih. Suka saya. Tapi walaupun saya enggak tahu siapakah yang membawanya, saya yakin, karena yakin saya nurut, saya taat. Saudara juga, walaupun Anda itu sudah taat, mengertilah yang membawa hidup kita ini adalah Yesus. Yang membuat kita ini Yeshua HaMashiach. Dia adalah pembawa sukses yang luar biasa. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak taat. Saudara. Ya, karena waktunya habis, saya mau kasih 1 kesaksian. Kemarin waktu saya masuk Pak, saya sampai ruang tunggu, kamar pintu 8, ada kamar kecil, kan saya pergi ke kamar kecil. Sementara saya berdiri di kamar kecil, ada bapak-bapak juga berdiri di situ. Dia tanya saya, mau kemana Pak? Saya jawab, saya mau ke Palangkaraya. Bapak mau kemana? Saya juga mau ke Palangkaraya. Oh sama Pak. Ya sambil kencing loh ini. Saya ngomong, Bapak sudah berapa kali ke Palangkaraya? Saya belum pernah ya Pak. Dalam hati saya ngomong, sama. Saya juga belum pernah. Loh Bapak dijemput siapa? Saya dijemput anak saya. Oh gitu ya. Lah Bapak dijemput saya. Enggak tahu sampai jemput saya gitu ya. Bedanya dia tahu, saya enggak tahu. Lalu setelah itu saya keluar dari toilet itu, dia ikuti saya. Dia duduk. Saya jadi curiga Bapak Ibu. Saya lihat dia itu pegang boarding pass dengan KTP. Boarding passnya warnanya hijau. Loh kok hijau? Saya tanya lagi sama dia, Pak maaf, Bapak naik apa? Jawabnya, naik pesawat katanya.
Ya pastilah, masa mau naik becak mau di sini ya. Kalau naik bis kan dibungkus rasih saya, pikiran saya. Ya pasti Pak naik pesawat. Maksud saya pesawat apa? Dia belum jawab, saya tanya dulu, Bapak di pintu berapa? Loh enggak tahu saya pintu berapa. Loh, nah kok di sini? Nah katanya Bapak mau ke Palangkaraya, ya saya ikut kan sama tujuan kita. Loh enggak Pak, maksud saya di boarding pasnya, enggak punya boarding pas saya. Loh, karcis yang Bapak pegang, loh ini toh. Oh karcis gitu loh Pak, kok boarding pas katanya dia. Saya malah dimarahi dia saudara ya. Nah itu kan ada tulisan pintu berapa tempat duduk, enggak ada. Ada Pak, Bapak ini bukan naik Lion, Bapak naik Citylink. Pintunya enggak sini, loh enggak sama toh sama sampean. Enggak sama, kan saya naik Lion. Loh kan podo pesawat itu Pak, ya podo Pak sama pesawat. Tapi namanya beda, pintunya juga enggak sama. Loh lah saya pintu berapa? Lah ya makanya dilihat pintu. Enggak ada tulisannya pintu, ada. Coba mana. Dikeluarin sama dia. Saya ngomong itu loh Pak, Bapak pintunya pintu 2. Tempat duduknya 10B. Mana toh Pak ada pintu itu? Enggak ada. Loh ini loh Pak. Gatel tuh ini Pak. Loh lah ya gatel itu pintu. Loh enggak ada tempat duduknya tambah site ini. Ada gatel, ada site. Tapi pintu sama tempat duduk enggak ada. Saya ngomong sama dia. Ya itu Pak, gatel itu pintu, site itu tempat duduk. Dia malah marah sama saya. Orang Indonesia saja kau gatel, site saya tidak ngerti malahan. Dia pergi ke pintu 2. Oh ya, lihat. Bagaimana orang bisa taat? Orang itu mengerti. Lah kalau tidak ngerti apanya yang ditaati, harusnya pintu 2, dia ke pintu 8. Lah itu pentingnya Anda datang setiap minggu di ibadah. Untuk apa? Supaya para pastor melayani Anda dan dibukakanlah rahasia firman. Anda mengerti, memahami, baru Anda bisa melakukannya dengan setia. Yang pertama lihat, taat. Apa Bapak Ibu? Taat. Lagi yang keras, apa Bapak Ibu? Taat. Untuk taat perlu mengerti. Yang kedua yang dilakukan oleh orang yang sukses, orang yang dapat anugerah. Yang kedua adalah nanti dalam ibadah berikutnya. Nanti sore ya. Pukul berapa Pak? Jam 4. Ya, jadi yang kedua kita lihat nanti sore jam 4. Di tempat yang sama, di gelombang yang sama, siaran berikutnya pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Come on, church! Boleh semua tangan di atas lagi Tuhan ya, come on! Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Are you ready? Come on! Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi semua tangan di atas bagi Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku.
terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.